Akidah Akhlak kelas 12 semester 2 dengan judulnya Membiasakan Akhlak Terpuji. Materi yang pertama dalam membiasakan akhlak terpuji yaitu kompetisi dalam kebaikan, optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif. Kompetisi dalam kebaikan atau secara bahasa Arab yaitu fastabiqul khairat. Sedangkan secara etimologi yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika seseorang melakukan kebaikan, tentu memiliki makna menjadi menyebarkan sebuah kebaikan dan memanfaatkan waktu dengan baik. Sedangkan hikmah dalam kompetisi dalam kebaikan yaitu melakukan kebiasaan yang telah ditentukan dengan baik. 2. Melakukan persaingan dalam melakukan kebaikan sesuai dengan situasi dan kondisi. 3. Melakukan amal soleh yang didasari keimanan kepada Allah. Yang kedua yaitu optimis. Secara etimologi, optimis berasal dari bahasa Latin yang berarti terbaik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan dalam menghadapi segala hal. Optimis merupakan perasaan yakin terhadap sesuatu yang baik, yang kelak akan terjadi yang memberi harapan positif, serta menjadi pendorong untuk berusaha ke arah kemajuan dan kejayaan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 139, yang artinya, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Adapun hikmah berperilaku optimis, yaitu, pertama, membawa seseorang pada pencapaian hasil. Tidak ada yang bisa diperbuat tanpa harapan dan percaya diri. Kedua, berpikir positif yang akan memberikan dorongan sikap dan tingkah laku positif pula. 3. Memiliki kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan. Hal ini sangat dianjurkan dalam agama yang sangat penting sekali agar seseorang dapat terus bertindak menghadapi tantangan. Materi yang ketiga yaitu dinamis. Dinamis berasal dari kata dinamik yang berarti bergerak. Secara bahasa Belanda, dinamis berarti giat bekerja, tidak mau tinggal diam, selalu bergerak dan terus tumbuh. Secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinamis berarti penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Misalnya, seseorang yang ingin merubah pribadinya menjadi orang yang berilmu pengetahuan karena keutamaan dan derajatnya di sisi Allah. Dalam hal ini, dengan sendirinya ia harus belajar secara serius untuk mencapai tingkat pendidikan yang tinggi walaupun keadaan ekonomi keluarganya sangat minim. Seorang yang bersikap dinamis akan berusaha untuk turut mewarnai perkembangan zaman dengan tampil sebagai teladan kebaikan di lingkungan tempat yang tinggal bersangkutan. Seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Orang yang bersikap dinamis akan tahan ujian dan cobaan di dunia, karena siapapun tidak boleh terlepas dari ujian tersebut, sehingga mereka harus merubah kehidupan tersebut dengan sabar. Adapun hikmah perilaku dinamis ialah, pertama, penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Yang kedua, orang yang bersikap dinamis akan terus berkembang, berpikir cerdas, dan berkreasi serta selalu beradaptasi dengan lingkungan. Ketiga, orang yang dinamis tidak mudah putus asa dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri.
Yang keempat, orang yang dinamis akan bekerja keras dalam melakukan usaha, baik yang berhubungan dengan aspek duniawi maupun ukhrawi. Materi yang selanjutnya yaitu inovatif. Inovatif berasal dari bahasa Inggris yaitu innovate, yang artinya memperkenalkan sesuatu yang baru. Sehingga kata inovatif bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru. Dari pengertian baru di sini, ialah sesuatu yang belum dapat diterima secara luas oleh seluruh warga masyarakat menyangkut sikap atau attitude dalam untuk menerapkan di masyarakat setempat. Inovatif dapat berarti juga temuan baru yang menyebabkan berdaya guna produk atau jasa ke arah yang lebih produktif dan mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat. Misalnya, dalam dunia perbankan, aplikasi bank syariah di Indonesia baru dikembangkan pada dekade awal tahun 1990-an sebagai inovasi dari penerapan bank konvensional. Bank syariah lebih mengembangkan ajaran muamalah dalam tradisi syariah Islam, yakni adanya akad bagi hasil dalam pengelolaan hasil pada satu sisi dan sama-sama menanggung resiko kerugian pada sisi yang lain. Sedangkan bank konvensional lebih berorientasi profit sehingga rentan dengan masalah suku bunga atau riba. Dalam dunia pendidikan pembelajaran, inovatif adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru konvensional. Ketika seseorang menjadi inovatif, maka muncullah nilai positif. Nilai positif yang pertama yaitu berpikir ilmiah, objektif dan cerdas, serta kritis dalam kegiatan berpikir. Dalam berbagai problem, mendorong untuk berpikir lebih mendalam dan sistematis dengan menggunakan metode ilmiah tertentu untuk memecahkannya. Dan ketika seseorang itu bersikap inovatif, akan mengerahkan segala kemampuan nalarnya untuk menemukan beberapa hal baru yang lebih baik dan bermanfaat dari temuan-temuan yang telah ada. Yang kedua yaitu melakukan perbaikan. Untuk mencapai kemajuan harus diusahakan dengan ikhtiar yang maksimal. Perubahan kondisi manusia merupakan sunatullah yang letak keberhasilannya tergantung pada usaha manusia tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan respon tentang perubahan ini dimulai dari perubahan diri manusia itu sendiri, baik kondisi manusia secara individual maupun di masyarakat. Perubahan kondisi baik dan buruk ini terkait dengan ketaatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu penerapan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam menerapkan prinsip ini, berlaku sikap inovatif mengharuskan diri untuk bersikap lembut, santun, lapang dada, sabar, menyayangi, bersahabat, bersungguh-sungguh dan rela berkorban. Penerapan prinsip ini akan tetap mempertimbangkan nilai-nilai dan budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Sedangkan untuk mengaplikasikan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Sekiranya ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Sekira ia tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu berorientasi kemanfaatan dan kemaslahatan. Segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung maksud dan tujuan tertentu. Perintah kemakmuran alam atau memakmurkan alam berarti perintah untuk menjadikan alam semesta sebagai media mewujudkan kemaslahatan hidup dunia di muka bumi ini. Sikap inovatif dengan potensi akalnya akan menjadikan realitas kealaman sebagai kemaslahatan bagi manusia. Berikut pula hikmah perilaku inovatif. Membiasakan perilaku inovatif melahirkan hikmah dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama yaitu dapat memberdayagunakan kemampuan dan keahlian dalam melakukan ataupun mengembangkan karya tertentu. Yang kedua dapat melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Materi yang terakhir yaitu kreatif. Kreatif secara bahasa Inggris yaitu to create, yang berarti menciptakan sesuatu atau membuat. Kreativitas berarti daya cipta. Sedangkan secara bahasa Arab, kreativitas atau menciptakan biasanya menggunakan kata khalaqa, yakni menjadikan, membuat, menciptakan, yaitu menciptakan sesuatu tanpa ada pangkal atau asal dan contoh terlebih dahulu, atau dapat berarti kemampuan untuk mencipta atau mempunyai sifat menciptakan tidak dengan cara meniru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif berarti memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Secara pengertian, kreatif adalah menemukan, menggabungkan, membangun, mengarang, mendesain, merancang, mengubah ataupun menambah. Oleh karena itu, kreativitas sering digambarkan dengan kemampuan berpikir kritis dan banyak ide serta gagasan. Dalam perspektif Islam, kreatif dapat diartikan sebagai kesadaran keimanan seseorang untuk menggunakan keseluruhan daya dan kemampuan diri yang dimiliki sebagai wujud syukur akan nikmat Allah guna menjadikan atau menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian yang tulus kehadirat Allah. Allah Dat yang Maha Kreatif, hasil karyanya merupakan karya yang besar, indah, dan sempurna. Nilai positif bersikap kreatif. Yang pertama, berpikir orisinil. Manusia selalu menghadapi berbagai persoalan dan peristiwa dalam kehidupannya. Semua persoalan yang tidak ada jawabannya dianggap sebagai masalah. Biasanya seseorang akan berusaha mengkaji problem yang dihadapinya dari berbagai aspek sehingga dapat dipahami dengan baik. Yang kedua yaitu beretos kerja tinggi. Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada orang yang bersangkutan tentang kaitan bekerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh. Etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seorang muslim bahwa bekerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini, penting ditegaskan bahwa pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja. Inti ajarannya ialah hamba Allah akan mendekati dan berusaha memperoleh ridho Allah melalui bekerja atau amal soleh dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada Allah. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat An-Najm ayat 53, yang artinya bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Yang ketiga, yaitu berhasil karya. Dalam Islam, beramal atau bekerja itu juga harus dilakukan dalam bentuk soleh, sehingga dikatakan amal soleh yang secara harfiah berarti sesuai, yaitu sesuai dengan standar mutu. Keempat, yaitu tawakal. Tawakal tidak diidentikan dengan kepasrahan yang tidak beralasan. Namun tawakal harus terlebih dahulu didahului dengan adanya usaha yang maksimal. Muslim yang kreatif akan menunjukkan dedikasinya dengan berusaha maksimal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan untuk kemudian menyandarkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nilai sikap positif adanya kreatif. Selanjutnya yaitu hikmah adanya kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setiap pribadi dapat mencipta, termasuk menciptakan realitas baru dalam kehidupan, sehingga dalam situasi apapun dan dengan segala keterbatasan akan memiliki potensi untuk menciptakan berbagai hal, termasuk keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Yang kedua, setiap pribadi memiliki keterkaitan kepada Allah,
yang menjadi tempat bergantung dan tempat berharap satu-satunya. Yang ketiga, setiap pribadi mempunyai etos kerja, yaitu seperangkat nilai-nilai etis yang terkandung dalam ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis, tentang keharusan dan keutamaan bekerja untuk mencapai hasil yang diharapkan lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa akhlak terpuji yang berupa sifat kompetisi dalam kebaikan, optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif sangatlah penting dilakukan supaya setiap manusia yang hidup di dunia ini menjadi lebih berarti, karena sikap tersebut sangat dibutuhkan dan sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Dalam menjalankan sifat tersebut tidaklah mudah, harus ada latihan dan dorongan dari dalam diri kita masing-masing. Meskipun untuk sikap kreatif juga kadang dipengaruhi dengan faktor gen atau bawaan dari lahir, namun pengaruh dari lingkungan juga sangat menentukan kekreatifan seseorang, yang kemudian seseorang akan memunculkan sikap inovatif. Apabila orang yang tidak mempunyai sifat kompetisi dalam kebaikan, optimis, dinamis, inovatif, dan kreatif, maka orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena sifat tersebut sangat penting dalam kehidupan manusia.